Kita akan masuk pada pembahasan mengenai cuti dan izin bagi karyawan. Pertama yang kita bahas adalah mengenai cuti tahunan. Cuti tahunan bagi karyawan diatur dalam peraturan perusahaan di pasal 18, yaitu mengenai cuti tahunan. Di mana di pasal tersebut menjelaskan bahwa karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan secara berturut-turut atau terus-menerus berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, maka lamanya istirahat tahunan adalah 12 hari kerja. Jika masa kerja karyawan 5 sampai dengan 10 tahun, maka mendapat hak cuti dan lamanya istirahat atau cuti tahunan adalah 13 hari kerja. Bagi karyawan yang masa kerja lebih dari 10 tahun, tapi sampai dengan 15 tahun, maka akan mendapatkan cuti tahunan atau istirahat tahunan sebanyak 15 hari kerja. Bagi yang masa kerjanya lebih dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun, maka lamanya istirahat cuti tahunan adalah 20 hari kerja. Dan bagi karyawan yang masa kerjanya di atas 20 tahun atau lebih dari 20 tahun, maka akan mendapatkan hari cuti atau lamanya istirahat cuti tahunan sebanyak 25 hari kerja. Untuk cuti yang sifatnya massal atau bersama, yang diberikan dan dilakukan oleh perusahaan terhadap seluruh karyawan akan diadakan sebelum dan atau sesudah Hari Raya Idul Fitri yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Dan atas cuti bersama ini atau masa ini akan diambil dari hak cuti tahunan karyawan. Sehingga itu akan mengurangi hak cuti tahunan karyawan. Berikutnya, hak atas cuti tahunan akan gugur bila mana dalam waktu 12 bulan setelah lahirnya hak cuti tahunan karyawan, ternyata karyawan tersebut tidak mempergunakan haknya. Bukan karena alasan yang diberikan oleh perusahaan atau berdasarkan kebiasaan yang ada dan berlaku di perusahaan. Jadi jika sudah 12 bulan sejak lahirnya atau timbulnya cuti tahunan, maka cuti tahunan tersebut gugur dan akan muncul digantikan oleh hak cuti tahunan yang baru. Dan karyawan yang melaksanakan cuti tahunan berhak atas upah. Jadi bagi yang cuti tahunan, yang mempunyai jatah cuti tahunan, ketika dia mengambil cutinya, maka akan tetap diberi upah dan tidak akan dipotong upahnya. Lalu bagaimana jika karyawan tidak mempunyai cuti tahunan dan ingin mengajukan cuti, maka karyawan tersebut bisa mengajukan cuti yang tidak dibayar atau unpaid leave. Hal ini sudah diatur di dalam peraturan perusahaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh perusahaan, dan ini bisa dilakukan dan diajukan melalui HRIS. Selanjutnya mengenai istirahat melahirkan dan istirahat keguguran. Istirahat ini diberikan kepada karyawan wanita. Yang pertama adalah istirahat melahirkan diberikan pada karyawan wanita ya yang mengandung dan akan melahirkan, di mana hak istirahat tersebut diberikan 1,5 bulan sebelum waktu perkiraan melahirkan berdasarkan perhitungan dokter, dan 1,5 bulan setelah karyawan tersebut melahirkan anak. Jadi total ada 3 bulan istirahat untuk melahirkan. Nah, bagi karyawan yang menjalani istirahat melahirkan tersebut tetap berhak atas upah, sehingga tidak akan dipotong gajinya. Selanjutnya, istirahat bagi karyawan yang mengalami keguguran kandungan. Aturannya adalah karyawan wanita yang mengalami gugur kandungan berhak mendapatkan istirahat gugur kandungan selama 1,5 bulan sesudah mengalami gugur kandungan atau berdasarkan surat keterangan dari dokter. Nah, istirahat gugur kandungan ini sama halnya dengan istirahat melahirkan, karyawan juga tetap berhak atas upah. Berikutnya, izin meninggalkan pekerjaan yang tetap mendapatkan upah. Jadi bagi karyawan yang izin meninggal pekerjaan namun tetap mendapat upah diatur di dalam peraturan perusahaan sebagai berikut. Karyawan dapat meninggalkan pekerjaan dengan tetap diberi upah atau mendapat upah berdasarkan izin meninggalkan pekerjaan sebagai berikut. 1.
Apabila karyawan izin menikah, ya karyawan melakukan melangsungkan pernikahan, maka karyawan dapat izin selama 3 hari dan tetap dibayar. Kemudian karyawan menikahkan anaknya, ya dapat izin dan tetap dibayar selama 2 hari. Karyawan menghitankan anaknya, jadi karyawan dapat izin dan tetap dibayar selama 2 hari. Karyawan membaptiskan anaknya, karyawan dapat izin dan dibayar, tetap dibayar upahnya selama 2 hari. Karyawan apabila memiliki istri yang melahirkan atau keguguran kandungannya, dapat izin dan tetap dibayar upahnya selama 2 hari. Karyawan apabila memiliki suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia, maka dapat izin dan tetap dibayar upahnya selama 2 hari. Kemudian izin jika anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dapat dibayarkan untuk selama 1 hari dan dapat izin selama 1 hari. Karyawan mengikuti pelatihan atau pendidikan dari perusahaan, dibayarkan jumlah hari selama mengikuti pelatihan atau pendidikan tersebut. Jadi, dia akan mendapatkan izin sesuai dengan hari pelatihan dan pendidikan dan tetap dibayar sesuai dengan lamanya hari pelatihan atau pendidikan tersebut. Berikutnya, mengenai izin sakit dan izin di luar tanggungan perusahaan. Untuk izin sakit adalah izin yang diberikan kepada karyawan sakit dan dibuktikan dan dilampiri surat keterangan dari dokter. Ya, jadi bagi karyawan sakit harus ke dokter memintakan bukti dan surat keterangan dari dokter yang sah dan valid. Izin sakit dipergunakan sebanyak jumlah hari yang dicantumkan dalam surat keterangan dokter. Jika melebihi hari yang telah dicantumkan pada surat keterangan dokter tersebut, maka karyawan dinyatakan mangkir atau alpa. Ya, jadi jika misalkan dari dokter memberikan waktu istirahat karena sakit selama 2 hari, karyawan bisa istirahat selama 2 hari. Apabila lebih, misalkan jadi 3 hari, maka 1 hari tambahannya akan dihitung sebagai mangkir atau alpa. Berikutnya, dalam hal karyawan yang terlalu sering sakit, perusahaan akan mewajibkan karyawan tersebut untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter yang ditunjuk perusahaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar untuk menentukan sikap perusahaan terhadap karyawan yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi jika karyawan terus-menerus sakit, maka perusahaan bisa memerintahkan karyawan, mewajibkan karyawan untuk periksa ke dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, nanti hasilnya itu akan menjadi acuan kebijakan perusahaan selanjutnya terhadap karyawan tersebut. Berikutnya mengenai izin di luar tanggungan perusahaan. Perusahaan akan mempertimbangkan ya permintaan izin dari karyawan untuk meninggalkan pekerjaan selama waktu tertentu guna mengurus keperluan pribadinya yang penting tanpa mendapatkan upah. Artinya jika karyawan punya kepentingan tertentu dan mengajukan dan permintaan izin kepada perusahaan, perusahaan dapat mempertimbangkannya. Ya, tapi kepentingan ini adalah sifatnya kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan dan dapat dilakukan dengan karyawan tidak mendapat upah. Nah, izin tanpa mendapatkan upah diberikan untuk kepentingan sifatnya mendesak. Misalkan orang tua, mertua, istri atau suami atau orang terdekat ya, anak atau saudara karyawan dalam keadaan sakit keras yang memerlukan kehadiran karyawan untuk mendampingi pihak-pihak tersebut. Nah, izin yang semacam ini karena kepentingan pribadi sifatnya mendesak, karyawan dapat mengajukan dan perusahaan dapat mempertimbangkan. Jika perusahaan setuju, maka izin ini disebut izin di luar tanggungan perusahaan dan karyawan dapat menjalankannya tanpa mendapatkan upah.